Baik, alhamdulillah. Kawan-kawan, saya ingin menyapa dulu. Apa kabar? Sehat? Suara saya insya Allah jelas ya. Insya Allah jelas. Lalu kawan-kawan, di part 2 ini tentang rezeki keluarga. Kalau boleh tahu, kira-kira pagi ini harapannya dapat apa sih? Dapat apa? Boleh di kolom chat. Apa yang Anda harapkan di kajian pagi hari? Karena judulnya udah menarik. Tadi ada lagi 4 kiat sukses yang pasti sukses. Langsung spesifik aja. Jadi misalnya, ya Allah semoga hutang saya lunas. Ya Allah semoga. Karena rezeki nggak mesti uang ya. Rezeki nggak mesti uang. Oh, dapat cintanya Allah, Masya Allah. Dasar lunas hutang, siap. Pemahaman ilmu, alhamdulillah. Makin berkah. Baik. Alhamdulillah. Wah, banyak sekali. Ya baik, alhamdulillah kawan-kawan. Insyaallah kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Kemarin kita sudah belajar ya di rezeki berlimpah lewat keluarga yang pertama. Saya sedikit refresh bahwa kita mesti belajar dari Rasulullah yang pengembala. Beliau itu menanamkan ya pet vendingnya udah jelas banget. Yang pertama adalah pet vending. Satu, mencari rezeki yang benarnya dulu, caranya benar ya dengan wasilah yang benar juga. Jadi rezeki yang sumbernya halal, lalu caranya halal, itu udah pasti akan menjamin keberkahan rezeki. Ya, rezeki yang akan berlimpah. Lalu tinggal kita arahkan rezeki kita gunakan untuk apa. Itu penting sekali karena itu akan nanti dihisab. Ya, terus kita awasi, jangan pernah lepas, istilahnya controlling. Ya, kalau Anda udah dapat slide yang pertama itu Anda lihat di situ, di slide pertama ada controlling, bagaimana jangan sampai kita terlepas dari ikatan ukhuwah yang ada. Sehingga akhirnya kalau Anda silaturahim putus gitu dengan family, itu kan bahaya sekali. Terakhir itu yang keempat, terakhir adalah protecting, melindungi. Nah, saya akan bahas ini dari sini saya akan bahas tentang yang keempat ya. Kemarin kita sudah yang pertama untuk memperbaiki rezeki. Siapa yang masih ingat? Ya, membangun pondasi rezeki. Yang pertama apa? Coba saya mau lihat di chatnya nih. Masih ingat nggak materinya? Ya, udah disampaikan ya. Membangun penghambaan pada Allah ya, membangun hubungan keluarga. Yang ketiga dengan pasangan ya. Bismillah ya. Yang pasangan itu saya sedikit pertegas ya dalam surat An-Nisa ayat 1. Ini penting sekali. Ya, ketika saya ikut coaching tentang keluarga surga, ini salah satu ayat yang terus dibombardir, dibuka gitu. Benar-benar dibuka agar kita paham surat An-Nisa ayat 1 ini buat kita gitu. Dan ini ayat ini menarik sekali. Kenapa menarik? Ayat itu disebutkan tuh takwa 2 kali. Satu ayat tapi takwa penekanannya 2 kali. Silakan Anda buka kawan-kawan. Surat An-Nisa ayat 1. Ketakwaan yang pertama itu tentang apa? Ayo silakan. Silakan ayo dibuka. Nah, yang surat An-Nisa ayat 1 ya kawan-kawan, buka surat An-Nisa ayat 1. Ya. Oke, coba di kolom chat Anda ketik. Yang pertama apa? Ketakwaan yang pertama apa? Ya, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang sendiri, kan gitu. Allah ciptakan pasangan. Nah, ini clear buat keluarga ini. Lalu dari situ Allah berikan dari keduanya itu rezeki tentang anak kan. Anak laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi ketika udah benar sama pasangannya, rezeki lanjutannya adalah nanti akan dikasih anak keturunan yang banyak, laki-laki maupun perempuan. Itu rezeki pertama yang perlu Anda syukurin. Artinya apa? Di sini nanti ada bagaimana ketika kita memperbaiki hubungan sama pasangan, itu rezeki berlimpah pasti. Nah, ketika memperbaiki hubungan sama anak yang kita akan bahas lebih intens, itu juga akan membuka rezeki yang luar biasa. Ya. Lalu takwa yang kedua, ini padahal satu ayat ya. Takwa kedua apa? Yang dengan namanya kamu saling meminta. Nah, di sini nih kata kuncinya di sini. Ketika kita ingin keberlimpahan rezeki kita makin besar luar biasa, ya. Kalau mau minta itu bareng mulai hari ini. Jangan jangan sendirian. Anda pengen lunas hutang nih. Ya, ajak istri Anda,
Agar apa? Agar berdoa yang sama. Istri mengaminkan. Anda yang ngomong, ya Allah, bantu hamba ya Allah. Mudahkan rezeki hamba ya Allah. Hamba ingin sekali ya Allah. Amanah saya, hutang saya terselesaikan ya Allah. Dan istri mengaminkan. Amin ya Allah. Nah ini nih surat An-Nisa 1 ini nih. Saling meminta. Ya ketika kita suami dan istri udah sama nih visinya, misinya sudah sama, ruhnya sudah sama, doanya saling tahu. Wah, ini akan luar biasa. Ya, ini berdasarkan surat An-Nisa 1 ini. Ketika kita benar-benar minta sama Allah, ya sudah akan dikasih tuh pasti. Ini pasti, jaminannya pasti. Nah, setelah itu apa? Setelah apa? Suruh saling meminta. Yang kedua apa? Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Tuh kan kata kuncinya, setelah meminta, jaga baik-baik tuh keluarganya, hubungannya jaga baik. Makanya untuk memastikan rezeki itu berlimpah, pastikan kita memiliki ilmu keluarga yang benar. Jangan sampai kita nggak paham, akhirnya apa? Banyak kezaliman yang kita lakukan sama keluarga kita, akhirnya Allah sempitkan rezeki kita. Ya Allah sempitkan rezeki kita, sehingga akhirnya kita gak dapat apa-apa, malah kok kayaknya hidup kita begini terus. Nah karena apa? Ternyata kita sendiri yang menutup celah rezekinya. Kita sendiri yang bikin kode-kode kacau gitu. Yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya keluarga itu rezeki, sebenarnya rezeki kita. Kodenya apa? Pasangan dan anak itu salah satu kunci. Dan Allah kan sudah berfirman dalam surat At-Taghabun, ya. Kalau Anda melihat surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Di situ Allah sudah kasih tahu, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanya ujian, cobaan. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di sisi Allah lah nanti akan banyak kemuliaan. Nah, kalau ini kan opposite nih, kawan-kawan. Kalau seandainya Anda berhasil yang awalnya ujian yang Anda bisa lewati, maka di sisi Allah akan mendapatkan yang keluar biasaan tuh. Ya, seringkali kita masalahnya keliru. Kenapa rezeki kita belum berlimpah hari ini? Karena seringkali kita melakukan pelanggaran syariat yang ada di keluarga kita, sehingga akhirnya rezeki kita ya kacau. Nah, ini yang perlu kita pahami, kawan-kawan. Jadi penting sekali memelihara hubungan. Ya, hubungannya apa? Ya, yang hari ini kita hadapin lah. Ya, bagaimana kita benar-benar berhasil memuliakan pasangan. Coba kira-kira Anda sudah tahu nggak sih sebenarnya gitu? Saya selalu mengingatkan kalau di PPA for Family, kalau kelas offline ya, nanti kelas online-nya kita satu paket whole ya, namanya holistic ya, namanya parenting school. Nah, jadi semuanya keseluruhan dari orang tua sampai anak dibahas semua. Saya sering sekali mengingatkan di PPA for Family. Ya, kenapa sih? Anda sebenarnya tahu nggak sih hak Anda apa, kewajiban Anda apa sama pasangan Anda? Sang suami haknya apa, sang istri haknya apa? Kewajibannya suami ke istri apa, dan sebaliknya apa. Lah kalau ini aja nggak tahu, akhirnya ditabrak terus nih, ada pelanggaran yang bukan teritori Anda, yang bukan haknya Anda, bukan kewajiban Anda, terus ditabrak terus. Ya wajar ini jadi ujian, akhirnya apa? Sempit. Jadi sempit. Coba lihat surat At-Taghabun ayat 14. Coba Anda lihat surat At-Taghabun ayat 14. Saya baca artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya karena tadi kita keliru, nggak tahu haknya kita apa, kewajibannya kita apa terhadap mereka, akhirnya apa? Jadi musuh. Ya kalau jadi musuh, rumah jadi neraka. Padahal di ayat yang lain Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Disuruh jaga keluarga dari neraka. Kenapa? Pasti nggak enak. Loh, kita ciptakan neraka sendiri. Jadi bagaimana rezeki mau masuk gitu loh. Bagaimana rezeki nggak mesti uang ya. Ya rumah tangga harmonis, anak-anak yang nurut, anak-anak yang hafidz Quran jadi hafidzoh, ya istri yang romantis, suami yang romantis, keluarga yang harmonis, ini kan rezeki. Karena banyak tabrakan-tabrakan yang kita nggak paham, akhirnya bermasalah. Padahal di situ Allah udah kasih tahu, jika kamu memaafkan, ya kamu santuni. Nih lihat tuh, Allah bilang gitu di surat At-Taghabun 14-nya, jika kamu memaafkan dan santuni, memaafkan gini. Hari ini kalau Anda mulai mau kebuka nih rezeki berlimpahnya, wahai para istri misalnya, ketika suami berbuat salah, ya sudah, mulai dengan kata maafkan. Wahai para suami, ketika Anda melihat ketidakhati-hatian Anda terhadap istri Anda, mulailah maafkan dan santuni dengan baik. Suami santuni dengan baik, berikan istri
rezeki Anda dengan berlimpah, jangan hitungan, mulai berikan dia apa yang dia mau, jangan pelit gitu loh. Sang istri, santai dalam hal apa? Anda masak itu masak dengan sepenuh cinta, nggak usah ngeluh. Beresin rumah, karena dalam sebuah hadis ya, istri adalah kawamahnya di rumah gitu, untuk mengatur rumah. Anak istri bagian suami dan anak-anak Anda di bawah kendali Anda untuk memastikan rumah tangga tuh adem. Itu istri tuh ada hadisnya tuh. Jadi bagian kayak memasak, memberikan yang terbaik, itu memang bagian dari Anda, itu kewajiban Anda, bukan Anda nggak bisa bilang begini, ya Allah capek tahu begini, terus Anda mengeluh, yang padahal itu sudah jadi kewajiban. Nah ini pelanggaran nih. Sedangkan kewajiban harusnya kita lakukan karena Allah, bukan karena manusia. Nah, ya jadi ketika Anda sudah paham hak dan kewajiban Anda, akan makin enak. Rezeki pasti kebuka. Ya ini penekanan dari pasangannya. Kalau mau nanya detailnya gimana ya, karena kajian kita sangat terbatas. Ya apalagi saya mau belajar langsung dari guru saya. Sebenarnya hari ini saya cuma pembuka doang. Saya mau belajar dari guru saya ini, Bang Faisal Ramli, yang pokoknya kalau beliau udah ngomong hati saya langsung miss banget lah. Dan alhamdulillah hari ini saya cuma buka sebentar, nanti sisanya Bang Faisal. Ya, lihat kalau kita benar-benar kita bisa, kalau Anda pengen yang lebih maksimal ya memang nggak di sini. Di sini kita kasih secara gambaran besarnya, nanti detailnya, how-nya yang lebih terkondisikan seperti apa, Anda masuk di parenting school-nya nanti. Ya benar, holistik dari orang tua sampai anak. Parenting school insya Allah segera di launching, kabarnya segera di launching di entah habis lebaran atau puasa ini sudah di open. Ya. Itu ada gitu. Artinya ketika Anda sudah tahu hak Anda apa, kewajiban Anda apa, akhirnya Anda tahu sama Allah tuh menghambanya mesti gimana. Ingat ya, rumus pertama rezeki berlimpah adalah penghambaan yang total sama Allah. Itu penting sekali. Nah sekarang saya masuk ke poin yang selanjutnya. Ya setelah pasangan, boleh di next slide. Nah setelah pasangan kita sama siapa? Sama anak. Ya kita sama anak. Kenapa sih kita, salah satu cara membangun rezeki keberlimpahan, rezeki yang kuat adalah bangunlah hubungan dengan anak yang hebat. Bahkan Allah tegas banget nih ngomongnya. Silakan Anda buka surat Al-Isra ayat 31, surat 17 ayat 31. Coba kawan-kawan yang sudah buka mushaf surat 17, surat Al-Isra ayat 31. Silakan ketik di komentar. Apa yang Anda ambil pelajaran di situ? Oh, langsung dibuka slide-nya. Sip. Lihat ya. Allah tegas banget ngomongnya, Pak. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya Allah tegas banget di sini. Artinya apa? Allah pengen ngasih tahu, itu ada anak itu, Anda jangan bunuh rasa bahagianya. Ya kalau orang jahiliyah dulu benar-benar anak perempuan itu dianggap nggak akan menghasilkan, lalu dikubur hidup-hidup. Ya atau anak Anda rasanya anak kayaknya nggak bakal bisa bantu, jadi nggak bisa jadi aset keluarga, nggak bisa bantu ini ngapain sih anak ini harus dilahirkan ke dunia. Akhirnya ada supas rapa. Demi Allah, Allah sendiri yang marah di ayat itu. Jangan gara-gara Anda takut punya anak misalnya, atau kehadiran anak itu membuat Anda takut miskin, Anda bahagiain takut miskin. Demi Allah nggak gitu konsepnya. Allah memberikan rezeki. Ketika anak hadir juga Allah sudah siapin rezekinya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi saya mau ambil konteks membunuh anak di sini ya kawan-kawan. Kalau Anda membuat anak Anda akhirnya merasa terzolimi oleh Anda. Sering kali loh kawan-kawan orang tua itu menzolimi anak. Sering kali. Dan ketika kezoliman ke anak terjadi, maka rezeki kita juga bermasalah. Apa coba contoh kezoliman pada anak? Ini sering kali nggak ngeh nih kawan-kawan. Padahal ingat ya, ketika saya ambil lagi ke poin 1, penghambaan pada Allah ya. Sumber rezeki yang pertama, bangun adalah hubungan penghambaan yang benar. Nih ke anak saya ulang lagi. Kalau kita ada pelanggaran syariat ke anak, maka rezeki kita bermasalah. Makanya perbaikin. Apa pelanggaran syariat yang sering terjadi kita sama anak? Dalam hadis dikatakan kita nggak boleh mukul anak-anak kita sampai usia berapa? 10 tahun. Coba cek faktanya sekarang. Ketika kita didik anak kita, terjadi pukul nggak? Kalau ada pemukulan anak di bawah usia 10 tahun, pelanggaran syariat. Gak heran kalau rezeki kita bermasalah. Gak heran rezeki kita tiba-tiba terkunci, kok kayaknya seret banget. Kita usaha kok kayaknya gak plong gitu rezekinya, kok kayaknya gak besar. Nah cek, jangan-jangan ada di situ kawan-kawan. Rasul yang bilang jangan pukul anakmu hingga 10 tahun.
Kalaupun mau pukul 10 tahun, gara-gara apa? Gara-gara nggak mau sholat. Karena nggak mau sholat, boleh layak dipukul. Kalau bukan karena sholat, nggak boleh. Ya lihat kisahnya Abbas gitu disuruh sama Rasulullah. Ya waktu itu masih kecil. Si Abbas itu masih kecil, waktu masih berkhidmat sama Rasulullah disuruh, nih tunaikan ini. Namanya anak kecil. Ya dia lagi suka main. Ketika dia keluar menunaikan perintahnya Rasul, karena dia sedang berkhidmat di rumah Rasul, dia ngeliat teman-temannya lagi main. Dia main. Akhirnya apa? Dia lupa apa yang diamanahkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lupa. Keenakan main, Rasul nunggu, ini mana lama bener. Akhirnya Rasulullah keluar, ternyata dia melihat Abbas lagi main sama teman-temannya. Lagi main. Ini yang diminta sama Rasul nggak tertunaikan, belum tertunaikan. Ternyata si Abbas lagi main. Coba sebentar, sebagai orang tua, pas tahu kayak gini gimana? Kebanyakan dari kita lagi butuh, lagi pengen buru-buru, terusnya anak malah main. Ayo, secara jujur, apa yang kita lakukan? Silakan ketik di chat. Ya minimal apa? Minimal marah, ngamuk tuh, jujur tuh. Buset Lestari ngomel betul, marah betul. Ya ini jujur nih. Ini sebagian kita gini. Nah, lihat kawan-kawan, padahal hadisnya ada. Nih teriak juga bener nih. Hadisnya ada. Dan ingat ya, Rasulullah itu menunjukkan segala sesuatu itu buat kita gitu loh. Hadisnya ada apa? Ketika Rasulullah melihat ternyata Abbas main, itu kata Abbas diceritakan, Rasulullah itu megang kepalanya, plak dipegang kepalanya, lalu dengan lembut ditarik ke belakang, itu nengok ke belakang, kaget dia. Wah Rasulullah, dia baru ingat, oh iya kan saya lagi disuruh. Nah sikapnya Rasulullah gimana? Tidak teriak, tidak marah, tapi dia ngomong gini, Rasulullah bilang gini, Abbas, anak kecil, kalau udah selesai main, tunaikan tugasmu ya. Gak pakai marah, gak pakai emosi, Bu. Nabi. Nah ini gitu loh, maksudnya tuh begini. Jadi nggak usah heran ya, kalau ada pelanggaran syariat yang kita lakukan, akhirnya rezeki kita hari ini bermasalah. Jadi nggak usah heran gitu loh, karena ada pelanggaran syariat yang kita lakukan ke anak. Jadi kalau kita hari ini, misal dengan pandemi ini bagian episode hidup yang nggak bisa kita hindarin, sudah Allah takdirkan. Tapi kenapa dengan pandemi ini misalnya kita makin terpuruk? Jangan-jangan udah di rumah, anak-anak pas ngumpul harusnya harmonis, malah banyakkan teriaknya. Ini nih yang mengganggu nih. Tunggu, jangan salahin anak dulu deh. Kita dulu deh. Nanti kalau urusan anak, someday kita bahas lagi. Ke kita dulu, sikap kita gimana nih? Nah penting sekali, apakah kita makin bikin rezeki kita kekunci dengan marah-marah atau gimana? Kayak gitu loh. Pas kita sadar ada hadis ini, oh iya, saya marah bukan makin memperbagus suasana, memperbagus rezeki, malah makin ngancurin. Ya sudah, ngomong dengan lembut, sampaikan, banyak istighfar, banyak yang auzubillahi minasyaitonirrajim, agar iblis tidak bermain-main di hati kita. Kayak begitu. Nah ketika itu sudah terjadi, insya Allah. Nah jadi mulai hari ini, yuk pelanggaran syariat kita mulai kurangi atau sama sekali nggak ada. Ya kalau kayaknya ekstrim susah banget Ustaz, ya perlahan tapi pasti. Jangan terlalu lama juga. Ayo segerain. Jangan sampai udah Allah uji dengan masalah kita hari bermasalah, di rumah kita bikin lagi masalah syariat, pelanggaran syariat yang baru. Jangan gitu loh. Bismillah. Ya, sabar ya. Bab sabar kita udah bahas yang mana, sabar, nggak apa-apa. Ini tentang ujian keimanan kok. Tentang ujian keimanan, sejauh mana kita bisa bersabar dengan ujian ini. Yang tadi ya pelanggaran syariat tadi, ketika anak ternyata nggak sesuai, kita lebih bersabar dan coba ya minta sama Allah, selamatkan hati yang sempit ini. Paksakan bila perlu peluk, paksakan walaupun nggak nyaman, paksain peluk gitu misalnya. Ya belajar. Biar dia apa? Biar kebuka. Ingat loh, anak ada rezekinya. Ya anak ada rezekinya dan Allah itu menitipkan rezeki lewat anak. Anak hari ini nggak kerja, Anda yang kerja. Rezeki yang anak lewatin Anda. Kalau Anda bermasalah sama anak, gimana rezeki anak mau diturunin ke Anda gitu. Ayo, bismillah. Yang kedua apa? Nih, kalau tadi pelanggaran syariat, haknya anak sudah Anda berikan nggak? Apa tuh haknya? Haknya itu bukan cuma sekedar dikasih makan, dikasih sekolah yang baik, disuruh masukin pesantren, enggak. Tapi setiap kita, Pak, Bu, setiap kita ada kewajiban yang mesti kita berikan kepada anak. Apa itu? Kita buka surat Luqman.
Ya kawan-kawan, coba silakan Anda buka surat Luqman. Apa? Di Luqman itu kan manusia biasa, ya maksudnya keluarga biasa yang ditunjuk sama Allah, bahkan namanya diabadikan di Al-Quran. Kenapa? Karena banyak sekali ya hikmah-hikmah yang dikasih ke Luqman untuk jadi pelajaran buat kita. Ini bukan dari kalangan Nabi, kalangan manusia biasa, agar kita belajar dari situ. Apa yang Allah ajarkan untuk kita lewat Luqman? Kewajiban kita sebagai orang tua, dan itu jadi hak anak untuk mendapatkan pelajaran dari kita. Quran menyampaikan apa? Luqman ngasih tahu ke anaknya, nak, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Nak, jangan kamu syirik ya, jangan kamu berbuat kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Tugas kita, Bu, memastikan akidah anak kita terjaga. Akidah anak kita terjaga. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita ngawal ini? Kalau Anda cuma menitipkan ke sekolah, ke pesantren, padahal itulah kewajiban Anda. Ngaco kan ini, ngaco. Ya. Padahal ini ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Anak yang soleh-soleh. Ini, yang ini nih, ya ini kan aset amal yang akan membuat kita di surga, di akhirat nanti akan mendapatkan keberuntungan dengan aset amal ini. Loh, ini bukan cuma aset akhirat anak kita, ini aset dunia juga. Ketika anak mendapatkan haknya, Anda bahagiakan dia sesuai syariat yang diajarkan, pasti keberlimpahan rezeki kita rasakan. Nah, ini kata kuncinya. Apa haknya yang anak yang mesti didapatkan dari kita? Ajarin akidah. Nah, luar biasa kan, kalau kita nggak pahami kan repot. Ya, walaupun PPA sudah memfasilitasi, ada PPA for Kids, PPA for Teen, tetapi fondasinya dari kita. Fondasinya dari kita. Harus tuh, berikan itu. Jangan sampai enggak. Karena apa? Anak kita belajar dari penglihatan kepada kita, dari pendengaran terhadap kita. Surat An-Naml kalau 178. Lihat, dia melihat itu. Jadi kasih haknya anak-anak Anda, kawan-kawan. Selain itu apa lagi? Luqman ngajarin anaknya suruh banyak bersyukur. Ya, di situ diajarin ke anak-anaknya untuk anak baik bersyukur. Ya, terus hal kecil akan ditimbang sama Allah. Ya, Anda silakan nanti dibuka di Luqman, surat Luqman itu ayat 16. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi, ya, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberimu balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus dan Maha mengetahui. Diajarin tuh, nak, berbuat yang baik ya, nak. Ingat, semua perbuatan baik itu akan bernilai di mata Allah. Nak, jangan berbuat keburukan, nah, karena itu juga bernilai di mata Allah. Walaupun terumpet banget di bawah batu, di langit pasti ketahuan. Luqman ngajarin anaknya untuk mulai apa? Berhati-hati dalam ibadah. Nah, itu hak anak untuk mendapatkan dari orang tua. Ya, kawan-kawan. Nah, ketika nanti berhasil itu semua, insya Allah tuh. Nah, sudah, silakan Anda mulai merenungi ya, hak-hak apa yang anak harus dapatkan dari Anda, ya, dan itu sudah menjadi kewajiban Anda harus kasih. Mulai pelajari, kawan-kawan, jangan sampai enggak, karena ini akan mengganggu rezeki Anda juga. Ya, ini aset amal Anda nih, anak ini untuk menjadi sampai di akhirat. Ya, walaupun ini singkat ya, walaupun nanti detailnya di parenting school yang di sekolah online-nya khusus parenting, ya, di situ itu akan banyak banget detail dan how-nya gimana, step-stepnya gimana agar dapat jadi keluarga surga yang diidam-idamkan, ada di sana ya, insya Allah. Tapi saya mau garis bawahi itu bahwa hati-hati kalau Anda tidak paham secara syariat kewajiban Anda kepada anak, dan itu ada haknya anak kepada Anda, ini akan mengganggu rezeki kalau Anda nggak bisa tunaikan. Ya, yang selanjutnya kawan-kawan, karena saya mau belajar dari Bang Faisal nih, saya langsung agak kebut sedikit. Kita masuk ke poin terakhir. Ya, bagaimana membangun hubungan yang hebat agar rezeki kita berlimpah ya dari keluarga. Pastikan membangun hubungan dengan saudara. Ya, pastikan bangun hubungan dengan saudaramu. Next slide, boleh dibuka Ustaz. Kita baca hadisnya. Di situ ada hadisnya ya, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarajumihim wa ta'awudhu fihim matalul jasad idza syaka minhu udwah tada'a lahu sa'ir al jasad bis sahr wal humma. Di situ hadisnya dikatakan ya, hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim,
Perumpamaan kaum mukminin yang satu dengan yang lain itu saling mencintai, saling menyayangi, saling berlemah lembut di antara mereka. Mereka seperti tubuh. Apabila salah satu atau anggota badannya sakit, maka semuanya anggota akan merasakan sakit atau demam atau nggak bisa tidur. Nih, kalau di pandemi ini, kita akan berharap sekali berlimpah. Pertanyaan saya, family kita sendiri kita perhatiin nggak? Saudara kita, ya silakan ada cek gitu loh. Betul kita lapar, hari ini betul kita kekurangan, tapi itu nggak menutup kita nggak berbuat baik buat mereka. Coba kawan-kawan tanya, ini saudara kita sendiri, misal saudara kandung kita, anak-anaknya ada beras nggak di rumahnya? Tanya, ada nggak yang dia butuhkan? Jangan-jangan gara-gara pandemi begini kewajiban dia untuk bayar sekolahnya belum terbayar gara-gara dia nggak kerja di rumah kan? Tanya. Walaupun mungkin Anda nggak bisa bantu full, setidaknya hadir Anda buat dia, bahwa dia diingat ketika lagi kondisi begini. Itu kita harusnya. Karena mukmin itu saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu saudara kita, keluarga kita. Kalau kita nggak peduli sama orang lain, siapa yang peduli sama mereka? Kaum kafir. Harusnya kita. Kawan-kawan, banyak sekali saudara kita di luar sana yang nggak ngomong, dia kurang, nggak ngomong, dia nggak punya uang, nggak ngomong. Demi menjaga harga diri dia nggak ngomong, dia kekurangan. Tapi kita sebagai mukmin, sebagai saudaranya bertanya, adakah yang bisa saya lakukan? Kalau dia malu ngomongnya dan Anda lihat faktanya memang di kekurangan, gue pakai ngomong, kirim berasnya, walaupun cuma 1 liter, 2 liter, walaupun cuma makanan dan sebagainya, kirim. Kita hadir untuk saudara kita. Kita hadir untuk mereka. Jangan sampai uang yang di tabungan di bank itu yang harusnya jadi kebaikan, jadi harta cerdas kita nggak jadi apa-apa, malah jadi sampah yang di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan, kita nggak bisa jawab. Padahal di sana, di luar sana ada yang butuh banget gitu loh. Inilah kenapa kalau Anda ya, lihat betapa PP itu mau ngulang-ngulang terus, ayo harta cerdas, ayo berwakaf, ayo bersedekah, ayo. Untuk apa sih? Ya karena banyak di luar sana saudara-saudara kita yang belum beruntung seperti kita. Coba tanya gitu. Mereka pasti akan menjaga izahnya, kemuliaannya, nggak akan ngomong, tapi kita yang peduli gitu. Coba silaturahim, datang bawain sesuatu, bikin kejutan indah. Sebagai atas nama ukhuwah. Ya kawan-kawan, jangan, entahlah mau 10.000, 50.000, 100.000, 200.000, berapapun itu, bikin jejak amal Anda untuk mereka. Inilah kita, saudara. Ya, dan Allah kan melihat itu gitu loh. Anda lagi rezekinya sempit, malah ngasih orang lain. Di situ Allah dibuka. Kita udah pernah mendengar kisah 3 orang sahabat yang kehausan ketika perang. Jadi perang Khandaq, malah dia haus, saudaranya teriak minta haus, dikasih ke saudaranya. Saudara satu yang kedua mau minum, tiba-tiba teriak, yang ketiga haus, dikasih yang ketiga belum nyampe air, meninggal, yang kedua nyamperin, meninggal, yang satu meninggal semua tanpa ada yang minum. Kenapa? Karena lebih mengutamakan saudaranya. Kita sama-sama pernah dengar sebuah kisah Rasulullah ketika ada orang yang kelaparan, dia tanya kepada Rasulullah, kenapa wajahmu pucat? Iya ya Rasulullah, saya belum makan. Ya saya belum makan, Rasulullah, saya sedang safar dan saya juga belum makan. Lalu Rasul bilang, siapa yang mau memuliakan tamu Allah ini? Tiba-tiba seorang sahabat, saya Rasulullah, saya mau. Ayo fulan ke rumah saya. Anda tahu faktanya orang ini orang miskin juga. Saudaranya orang miskin juga ini. Yang bilang, saya Rasul, saya yang akan memuliakan. Orang miskin juga. Dia sampai rumah baru nanya sama istrinya, kita ada makanan nggak? Ada, tapi buat anak kita nggak ada. Buat kita tuh nggak ada, cuma buat anak kita. Saya mengambil kemuliaan dari Rasulullah. Saya ambil nih, saudara kita dia kelaparan. Gimana caranya? Ya udah kita kasih makanan anak kita. Terus anak kita gimana? Udah kamu tepokin dia sampai dia tertidur agar lupa dengan laparnya. Akhirnya apa? Malam itu ditepokin, anaknya tidur, si tamu ditawarin, ya silakan makan. Loh, kamu gimana? Kamu udah makan? Oh tenang, kami akan melakukan yang sama dengan kamu. Oh gitu. Jadi di ruangan berbeda, dengan lampu, diturunkan lampu, suami istri kesannya seperti lagi makan, dengan bayangannya kesan lagi makan. Tamunya ngeliat, oh tuan rumah lagi makan, dia baru makan, padahal itu cuma acting, dia nggak makan. Dia lebih mengutamakan saudaranya. Apa? Karena dia tahu bahwa rezeki itu milik Allah, mudah buat Allah. Inilah kawan-kawan yang perlu sekali kita berikan ya keutamaan ini gitu kepada saudara kita. Jangan sampai kita nggak peduli karena dia keluarga kita.
Ya, di slide selanjutnya hadis juga kata Rasulullah, seorang mukmin itu bagi mukmin yang lain itu laksana bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Saling menguatkan. Ayo kawan-kawan, jangan nggak peduli, jangan cuek. Betul hari ini kita susah, tapi jangan sampai yang hari ini kita punya kok nggak mau berbagi walaupun cuma sedikit aja. Berbagi, peduli, saudaraku. Ya, mungkin mereka nggak ngomong di kekurangan, tapi punyalah hati yang luas untuk membantu itu. Dan insya Allah ya, Bang Faisal akan menceritakan kepada Anda konsep rezeki gimana sih biar Allah gedein, ya, bikin Allah lebarin, atau malah nanti akhirnya malah dikecilin sama Allah. Rezeki nanti ditakar atau malah nanti disebar sama Allah. Nah, luar biasa. Makanya 4 kiat suksesnya itu luar biasa. Menurut saya luar biasa. Anda pelajarin dari Bang Faisal ini. Saya sendiri mau belajar, ya, insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan lanjutannya ke Bang Faisal. Sebenarnya Bang Faisal ngasih saya pantun untuk coba ke Bang Faisal, tapi rasanya Bang, saya mau ngomong pantun, hati saya masih bergelora untuk saudara, kayaknya langsung ke Bang Faisal aja deh. Mas Sony, Ustaz Sony, saya sampaikan saya sambung ke Bang Faisal.